Rusia dan Ukraina tengah berkonflik dan menjadi sorotan dunia. Konflik kedua negara tersebut dinilai dapat melibatkan banyak negara-negara lainnya. Penyebab konflik Rusia dan Ukraina salah satunya adalah keinginan Ukraina untuk menjadi anggota NATO. Namun keinginan tersebut ditentang oleh Rusia. Lantas apa yang dimaksud dengan NATO? Sebelum lebih jauh kita mengupasnya, tekan dulu subscribe dan tombol loncengnya juga ya guys, agar kamu gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari Info Warganet. Melansir dari buku pengantar politika global karya Richard W. Mesbeck dan Christian L. Liberty, Organisasi Pertahanan Atlantik Utara atau North Atlantic Treaty Organization disingkat NATO merupakan organisasi militer terkuat di dunia. NATO didirikan pada tanggal 4 April tahun 1949 yang bertujuan untuk menjaga keamanan di Eropa Barat. NATO menjadi aliansi pertama pada masa damai dengan sebuah sekretariat permanen dan sebuah markas militer yang menjadi representasi komitmen Amerika Serikat untuk agresi Uni Soviet. Sejak Perang Dingin berakhir, NATO berusaha agar tetap relevan. Hal itu dilakukan dengan melakukan ekspansi ke timur dan ke perbatasan Rusia untuk menyebarkan stabilitas dan demokrasi melintasi Eropa Tengah dan Timur. Pada tahun 1990, bekas negara Jerman Timur masuk ke NATO. Kemudian pada tahun 1999, Republik Ceko, Polandia, dan Hungaria juga bergabung. Tahun 1995, Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Rumania, Slovakia, dan Slovenia bergabung. Selanjutnya, Dewan NATO dibentuk untuk mengurangi kekhawatiran Rusia akan ekspansi NATO. Dewan NATO Rusia juga bertujuan untuk membuat keputusan bersama terkait isu-isu seperti terorisme, proliferasi nuklir, manajemen krisis, dan kontrol senjata. Masih dari sumber yang sama, tujuan NATO adalah menjamin kebebasan dan keamanan para negara anggotanya melalui cara politik serta militer. Apabila dijabarkan, maka penjelasannya seperti ini. Pertama, secara politik, NATO mengkampanyekan nilai-nilai demokrasi dan memungkinkan para anggotanya berkonsultasi serta bekerja sama untuk mengatasi permasalahan di bidang pertahanan dan keamanan, membangun kepercayaan, dan mencegah konflik dalam jangka panjang. Kedua, secara militer, NATO memiliki komitmen menyelesaikan sengketa secara damai. Apabila nantinya upaya diplomatik gagal, maka NATO mempunyai kekuatan militer untuk menjalankan operasi manajemen krisis. Hal di atas dilakukan di bawah Klausul Pertahanan Kolektif Perjanjian para pendiri NATO. Pada pasal 5 Fakta Washington atau di bawah mandat PBB, operasi ini dapat dilakukan secara mandiri ataupun secara kolaboratif bersama negara-negara dan organisasi internasional lainnya. Berdasarkan prinsip mereka, serangan terhadap satu atau sebagian negara anggotanya dinilai sebagai serangan atas keseluruhan. Hal tersebut merupakan prinsip pertahanan kolektif yang tertuang dalam pasal 5 Perjanjian Washington. Tujuan NATO juga terkandung dalam konsep strategis milik mereka. Konsep strategis ini turut berisi fungsi dan prinsip utama NATO, nilai-nilai di dalamnya, perkembangan iklim keamanan, dan tujuan strategis selama dekade ke depan. Di dalam konsep strategis NATO tahun 2010,
Didefinisikan fungsi utama mereka adalah pertahanan kolektif, manajemen krisis, dan keamanan kooperatif. Berikut adalah 12 daftar negara pendiri NATO. Melansir dari laman CNN Indonesia, negara pendiri NATO itu ada 12, yaitu Belgia, Kanada, Denmark, Prancis, Selandia, Italia, Luxembourg, Belanda, Norwegia, Portugal, Inggris, dan Amerika Serikat. Landasan berdirinya NATO diawali dengan penandatangan Fakta Atlantik Utara atau dikenal dengan Perjanjian Washington. Perjanjian itu ditandatangani di Washington DC pada tanggal 4 April tahun 1949 oleh Menteri Luar Negeri dari 12 negara pendiri. Di dalam Perjanjian Washington terdiri dari 14 pasal atau artikel yang berisi tentang pengikatan negara anggota untuk berbagi risiko, tanggung jawab, dan manfaat dari sistem pertahanan kolektif. Setelah itu, 5 bulan setelah penandatanganan, Perjanjian Washington diratifikasi oleh parlemen masing-masing negara. Perjanjian ini juga telah mendapatkan legalitas resmi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Selain ke-12 negara yang telah disebutkan di atas, negara-negara yang tergabung NATO adalah. Demikianlah liputan info warganet. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.